Halo adik-adik semua, selamat petang. Kita bertemu lagi pada minggu ini dalam kebaktian sel kanak-kanak online kita. Abang harap adik-adik semua dalam keadaan yang baik, sehat-sehat saja sepanjang beberapa hari ini. Dan pada minggu ini seperti biasa kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama, kita akan bermain. Dan pada hari ini abang harap adik-adik semua akan diberkati. Kita akan mempelajari sesuatu yang baru pada hari ini, di mana Kak Marlina akan mengajarkan kita tentang buah-buah roh. Baiklah adik-adik semua, tanpa membuang masa, mari kita siapkan hati kita. Kita ingin bermain bersama-sama, dan pada masa ini, abang ingin persilakan Kak Mira untuk membawa kita dalam icebreaker pada minggu ini. Jom! Hai adik-adik, selamat petang. Hari ini kita akan bermain game bersama dengan Kakak Mira. Dan game kita adalah kakak berikan nama sebagai Bantu Kapten. Oke, kakak akan jadi kapten dan adik-adik akan jadi anak kapalnya. Oke, adik-adik, cara bermainnya adalah kakak akan kapten akan sebutkan barang yang kapten perlu, dan adik-adik kena bantu kapten untuk mencari barang tersebut. Oke, simple saja, senang, mudah, dan tetapi kakak perlukan adik-adik untuk berlari dengan sekuat hati. Oke, boleh kan? Oke, jadi kita mulakan dengan barang yang pertama. Bantu kapten untuk mencari sebuah pensel. Kiraan 10. Dimulai sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Siapa sudah dapat pensel Anda, tunjukkan di depan TV, dan yang sudah dapat di dalam kiraan 10, kamu hebat dan sudah membantu kapten. Oke, sekarang item yang kedua. Oke, itemnya adalah sebuah buku. Oke, kakak percaya adik-adik mesti ada punya kan? Setiap adik-adik mesti ada buku sekolah, buku biasa punya, apa-apa buku saja, tidak apa-apa. Oke, yang penting sebuah buku. Oke, kakak kira hitungan 10 dari sekarang. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tunjukkan buku kamu.
Siapa yang sudah dapat bukunya, lambai-lambaikan bukunya. Oke, bermakna adik-adik sudah hebat dan pantas. Oke, sekarang barang yang ketiga. Kakak perlukan botol air serta air di dalamnya. Oke, dengar bagus-bagus ya. Kakak perlukan sebuah botol dan adik-adik kena isi air di dalamnya. Tidak perlu penuh, yang penting ada. Oke? Jelas? Kiraan 10 dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yeay! Siapa yang sudah dapat? Tunjukkan botol air Anda. Bermakna Anda juga seorang yang sangat cepat. Oke. Sudah? Sudah dapat? Oke. Sekarang Kapten perlukan barang yang terakhir. Oke. Dengar baik-baik ya. Kapten perlukan sebuah topi. Oke. Tak kira apa-apa topi adik kamu ke, topi kecil ke, apa-apa topi lah. Oke. Kapten kan perlukan topi, sebuah topi. Oke, kita mulai dari sekarang. Kiraan 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tunjukkan topi kamu. Siapa yang sudah dapat? Kamu hebat dan terpantas. Oke? Dan pakailah topi kamu kalau sudah dapat. Oke, bagi yang sudah dapat, katakan dengan diri kamu, saya hebat dan bisa membantu Kapten. Oke? Sampai sini sahaja kita punya pembacaan Hais. Simple, senang kan? Sudah penat berlari-lari, sudah penat cari barang. Sekarang kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Jadi mari kita bernyanyi. Selamat petang semuanya. Kita jumpa lagi hari ini dan waktunya kita memuji dan menyembah Tuhan. Sudah siap semua? Oh yes, 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 yes. Haleluya. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Haleluya. Mari adik-adikku kita
pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini hati mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Mari kita berdoa. Tuhan, pada petang hari ini Tuhan, kami bersyukur karena Kau mengumpulkan kami bersama-sama untuk mengikuti sel kami secara online ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau berkati firman yang akan disampaikan sebentar nanti. Bila Roh Kudus-Mu Tuhan, buka hati telinga kami supaya kami bisa mendengar dan memahami firman-Mu Tuhan. Sertai kami Tuhan, berkati hamba-Mu yang membawa firman, biarlah dia membawa firman dengan baik dan bisa disampaikan dengan jelas Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa kami yang kami sudah angkatkan kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oh yes, 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 yes. Hai, ayat hafal minggu ini Efesus pasal 5 ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, kerana anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Bye-bye semua. Efesus pasal 5 ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, kerana anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Bye. Efesus pasal 5 ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, kerana anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Bye. Halo, ayat hafalan Efesus pasal 5 ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi
hendaklah kamu penuh dengan roh. Bye. Hai, Efesus pasal 5 ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Bye. Selamat petang adik-adik. Kita masih lagi dalam siri pelajaran Saya Boleh Belajar Mengenai Alkitab. Kalau minggu lalu adik-adik sudah belajar tentang penuhi aku, minggu ini pula kita akan belajar tentang buah-buah roh. Kakak pasti adik-adik suka makan buah-buahan. Buah-buahan mempunyai banyak jenis dan ada banyak khasiat dan sangat baik untuk kesehatan. Apakah buah yang paling adik-adik suka makan? Nah, selain buah yang adik-adik suka makan, adakah adik-adik tahu Alkitab juga mengajar kita tentang buah rohani, yaitu buah-buah roh. Sama seperti buah-buahan yang kita makan, buah rohani juga sangat penting untuk kita. Terdapat 9 buah-buah roh yang diajarkan di dalam Alkitab. Adakah adik-adik tahu apakah dia 9 buah-buah roh itu? Mari kita lihat. Dalam Galatia pasal 5 ayat 22 hingga 23 berkata, "Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu." Nah, setiap dari buah roh ini membawa maksud tersendiri. Kita akan belajar tentangnya. Kasih bermaksud meletakkan keperluan orang lain di hadapan keperluan kita sendiri. Ini bermaksud adik-adik mengambil berat tentang orang lain. Tuhan Yesus tidak mahu anak-anaknya bersikap mementingkan diri. Hati kita perlu ada kasih antara satu sama lain. Sukacita bermaksud kita sentiasa gembira dan berpuas hati dengan apa yang kita ada, walau apapun terjadi. Tuhan mau adik-adik sentiasa bersyukur, bukan sahaja di waktu senang, tetapi juga belajar mengucap syukur ketika dalam kesusahan. Damai sejahtera bermaksud adik-adik percaya semuanya akan baik-baik sahaja. Percaya kepada Tuhan bahwa Dia akan selalu bersama dengan kita dan menjaga kita. Selain itu, damai sejahtera juga bermaksud kita sentiasa mengawal hati kita untuk tetap tenang dalam apa jua keadaan, agar kita tidak bergaduh atau bertengkar dengan orang lain. Kesabaran pula bermaksud adik-adik belajar untuk menunggu dan tidak mudah marah. Sebagai contoh, adik-adik belajar untuk menunggu dengan sabar ketika ibu bapa berjanji untuk memberikan ganjaran atau hadiah kepada adik-adik. Kemurahan bermaksud apabila adik-adik memikirkan tentang orang lain sebelum diri adik-adik sendiri. Tuhan mau kita saling menolong orang lain, terutama mereka yang dalam kesusahan. Manakala kebaikan bermaksud kita hidup dengan cara yang menyenangkan hati Tuhan, kita perlu taat kepada perintah Tuhan Yesus. Kesetiaan pula bermaksud kita perlu belajar untuk tidak berputus asa. Ketika adik-adik berdoa atau meminta sesuatu kepada Tuhan dan doa adik-adik belum dijawab, adik-adik perlu bertekun dan setia berdoa sehingga Tuhan menjawab doa adik-adik. Jangan berputus asa karena Tuhan akan menjawab sesuai pada waktunya. Kelemah lembutan bermaksud mempunyai sikap yang lembut dan baik terhadap orang-orang di sekeliling kita. Tuhan mau kita belajar untuk mempunyai sikap penyayang dalam diri kita, tidak kira kepada manusia ataupun haiwan. Buah roh yang terakhir ialah penguasaan diri. Kadang-kadang, buah ini sukar untuk ditunjukkan. Tetapi, Tuhan mau kita belajar mengawal diri kita dan tindakan kita. Walaupun ketika kita dalam keadaan marah, ataupun ketika iblis mencobai kita untuk melakukan dosa.
Nah, adik-adik sudah tahu ke semua 9 buah roh dalam Alkitab. Kakak harap adik-adik dapat menunjukkan sikap dari 9 buah roh ini dalam kehidupan sehari-hari. Sampai sini firman kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami dapat belajar tentang buah-buah roh dalam Alkitab. Ajar kami Tuhan agar kami dapat menunjukkan sikap buah-buah roh ini kepada orang lain. Ajar kami Tuhan agar sikap kami selalu menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ayat hafalan minggu ini diambil dalam Galatia pasal 5 ayat 22 hingga 23. Galatia pasal 5 ayat 22 hingga 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jumpa minggu depan. Bye. Baiklah adik-adik semua, kita sudah belajar firman Tuhan dan sudah disampaikan oleh Kak Marlina, yaitu tentang buah-buah roh. Nah, Abang harap adik-adik semua di rumah kamu dapat menghafal ayat hafalan yang sudah diberikan. Sangat mudah saja, pasti semuanya dapat mengingat apakah buah-buah roh. Nah, sebenarnya kamu boleh nyanyikan juga. Tadi sewaktu kita menyanyikan lagu pujian penyembahan kita, tadi Abang David ada menyanyikan tentang lagu buah-buah roh juga. Adik semua pasti dapat mengingat serba sedikit tentang buah-buah roh. Dan lebih baik lagi jikalau adik-adik semua dapat menghafal dengan lebih baik petikan firman Tuhan yang sudah diberikan. Jadi jangan lupa untuk kamu merakam ayat hafalan kamu serahkan kepada pemimpin sel masing-masing dan kita akan tayangkan dalam kebaktian sel kanak-kanak pada minggu hadapan. Yang kedua adalah untuk adik-adik semua yang belum pernah ataupun tidak ada mengikuti kelompok sel, kamu juga boleh menghubungi Kak Junita ataupun Abang Denny dan kita akan aturkan untuk adik-adik semua mengikuti kelompok sel, di mana kamu boleh melakukan kelompok sel kamu secara video melalui WhatsApp video ataupun Zoom atau apa saja sekalipun yang pemimpin kamu akan aturkan untuk pertemuan sel kamu masing-masing. Nah, minggu depan kita punya sel kanak-kanak akan masih ada. Jadi Abang harap adik-adik semua dapat tetap setia mengikuti kelompok sel kanak-kanak kita dimanapun kamu berada. Pastikan setiap hari Ahad jam 2 petang semuanya sudah siap untuk kita belajar bersama-sama. Kita mau menyanyi, kita mau meninggikan nama Tuhan dan juga kita mau bermain bersama-sama. Oke adik-adik semua, jumpa minggu hadapan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.